matoroning da teretan setuju dari luar terop kantos beben terop. Buten gaul atas nama tokang panggil menabi bedek kahelafen tak langkong becian setuju. Klebun lang pangkeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Rindu kampung? Balik kampung yuk. Wah iya memang ya. Tidak ada kata lain ya pemirsa dimanapun Anda berada kalau sudah namanya rindu kampung. Kata kuncinya balik kampung yuk. Tapi bagaimana dengan yang tidak bisa balik kampung? Nah, disinilah kita akan bertemu di Rindu Kampung TVRI Sumatera Selatan. Dan kali ini pemirsa kita bersama saudara-saudara kita dari Pulau Madura yang dikumpulkan, dirangkum dalam persatuan yang bernama Paguyuban Sate Madura Palembang. Nah, di sebelah kanan sudah ada aroma-aroma harum. Nah, itu dia ya. Menandakan apa? Tidak ada sate yang paling lezat selain sate Madura. Wah, bener nggak Pak? Nah. Nanti kita akan cicip-cicip ya. Iya. Dan kita akan mengulik juga kenapa sate Madura lebih tren begitu ya. Kalau sudah mencari sate, pasti apa Pak? Madura, sate Madura. Ya, itu musiknya. Baik, dan sudah hadir bersama kami di sini selain keluarga besar yang sudah duduk rapi dan juga para pemusik asli dari Madura. Di samping saya juga sudah hadir pendiri PSMP dan juga sekretarisnya. Dan pendiri kita ada Bapak Ridoi. Selamat datang Pak Ridoi. Selamat datang juga. Pak, kalau di Madura sering kita dengar dek remak tak iya. Nah, itu artinya apa Pak? Itu daerah itu kenapa gitu? Oh kenapa? Bertanya, bukan apa kabar gitu ya? Bukan. Oh ya. Sama, apa kabar? artinya sama. Oh sama. Ya. Tak iya, Iya. sama Pak ya. Tak iya, tak iya. Ibu, apa kabar Ibu Hayatun, sekretaris dari Paguyuban Sate Madura Palembang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti jago bikin sate pasti ya? Karena benar-benar tidak hanya menyebutkan sebagai paguyuban keluarga besar, tetapi langsung paguyuban Sate Madura Palembang. Jadi saya penasaran ini Pak, sebelum kita bicara tentang paguyuban ini ya. Tadi Ibu Hayatun tampil disebut menari ya. Kemudian kita akan bertanya dulu kepada Pak Ridoi ya. Nah kemudian Pak Ridoi, kalau paguyuban ini kan biasanya keluarga besar itu aneka macam bisnis dan juga dari segala macam pekerjaan. Nah ini sebutannya Paguyuban Sate Madura Palembang. Apakah hanya pengusaha sate Madura saja yang gabung di sini?
Dah, semua dari nasi goreng, terus bubur kacang hijau, tukang gigi. Pokoknya yang kuliner-kuliner itu masuk di Sate Madura Palembang. Iya. Jadi nama paguyuban Sate Madura Palembang itu cuma namanya. Dulu itu IKAMA, Ikatan Keluarga Besar Madura. Dari tahun 1988. Jadi tahun 1988 Bapak sudah ada di Palembang ya? Sudah berdiri. Itu persatuan itu, Ikatan Keluarga Besar Madura namanya. Nah, paguyuban Sate Palembang ini dirubah setelah tahun 2022, ketiga ketua. Pertama tahun 88 sampai 94 itu Kapten Sapiuddin ketuanya. Terus dari 94 ke 2022 awal itu Kiai Haji Amiruddin Nahrawi. Nah, dari 2022 awal sampai sekarang ini Haji Abdul Jokorawi ketuanya. Gitu. Iya. Dan alhamdulillah sangat kuat dan guyup sekali ya Pak ya anggotanya ya. Kompak, guyup, rukun. Iya. Gitu. Terus saya lihat tadi semangat dari bapak-bapak juga. Tadi ada diawali dengan bahasa Madura asli. Itu artinya apa Pak? Itu manggil tamu-tamu. Itu kan tokoh-tokoh sama kepala desa itu lagi kumpul kan. Itu acara arisan. Cuman diiringi dengan tari sandur tadi. Nah itu dipanggil. Itu kepala desa Langpangkeng. Nah itu arisan. Yang ngasih duit itu arisan. Dicatat. Jadi tak pakai amplop. Nah, dicatat kalau 1 juta, nanti gelombang keduanya ditambahi sama yang punya hutang tadi. Sistem arisan itu. Iya. Selain itu untuk mempererat silaturahmi. Iya, Bapak tadi bicara tentang arisan. Ya. Kemudian Pak Kades mengambil dari mangkok uang arisan dibagi ke penari. Nah itu bagaimana Pak? Itu honor saweran. Bukan, itu saweran sebagai tamu, itu nyawer ke penari tadi. Lain arisan dengan saweran itu lain. Itu jadi bukan hadiah. Hadiah untuk yang nari. Sawer istilah. Bukan dari uang arisan ya Pak ya? Bukan, lain itu dicatat. Nanti komplain anggota ya. Ya. Iya. Pak, sandur itu selalu ditampilkan kapan? Itu kalau ada hajatan, seperti hajatan pernikahan, terus hitanan. Berdirinya tahun 1940. Di Jawa Timur itu, bukan hanya Madura. Itu menyebar sampai ke Surabaya, Tuban, Probolinggo, sandur Madura itu. Dan pasti pesertanya banyak ya sebetulnya Pesertanya itu ya kelas atas. Kelas atas maksudnya sosial yang kelas atas, seperti orang yang terpandang kayak kepala desa, belateran. Orang belateran itu kata orang Madura belateran. Nah itu orang yang dipandang di daerah Madura. Jadi kelas atas itu Mbak. Nah Ibu Hayatun tadi kan lentur sekali ya dengan tarian khasnya gitu ya. Nah kira-kira Ibu mulai gadis berarti ya, mulai zaman SMA, zaman sekolah begitu ya? Dulu saya masih gadisnya memang hobi dengan kayak itu. Tapi karena udah lama berumah tangga, kita pelajari lagi dari bulan-bulan kemarin untuk mengingat kampung kita. Iya betul-betul sekali. Ibu dapat ilmu untuk gerakan-gerakan khas Madura itu dari mana? Itu kan sudah ada. Kita lihat lagi dari setiap gerakan kita lihat sekarang sudah ada di YouTube. Jadi tinggal lihat kita. Iya. Kalau dulu diajarin. Untuk akhir-akhir ini setelah kita mau diundang dari TVRI, kita belajar lagi untuk memperlihatkan ciri khas kita. Ibu, kalau zaman dulu atau juga sekarang kita lagi pakai pakaian khas ya Bu ya? Sebutannya apa Pak? Baju Marlena. Sebutannya baju Marlena. Marlena itu apakah komposisinya selalu condong dengan merah? Selalu condong merah. Iya. Itu dari bawah sampai atas itu warnanya memang merah semua. Dan tidak ada warna lain begitu ya? Warna lain. Kenapa jadi merah lebih dominan?
kebanyakan memang kalau orang Madura hobi warna merah itu ditandakan karena kita berani gitu, jadi merah kan. Baik, nah Pak Ridhoi, kalau untuk sakerannya kenapa selalu harus belang merah putih sama hitam? Sama warna Ya, hitam, itu, 3 warna itu. Ya, warna merah putih itu ya sesuai dengan bendera kita. Sebelum merdeka memang sebelum itu sudah merah putih warnanya. Itu putih itu bersih, merah itu melawan, itu hitam tuh di dalam kegelapan istilahnya gitu. Berani. Berani. Tetap berani. Gitu. Dan terbukti merantau di Sumatera Nah, Selatan. kemana-mana. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Paguyuban Madura. Luar biasa. Bapak paling lama berarti di Palembang ini ya? Karena sebagai pendiri dari Paguyuban ini. Ada yang lebih lama, tahun Oh, iya? 82, kakak ipar saya, 82 itu. Man berdirinya persatuan itu mulai dari 88 gitu, Mbak. Tuh. Bapak, strateginya bagaimana Pak untuk menyambung supaya semuanya merapatkan barisan, akhirnya selalu semangat untuk arisan, selalu semangat untuk sharing-sharing dalam satu paguyuban ini bagaimana caranya? Itu memang sudah diatur, itu pertemuan itu sebulan 2 kali. Nah, kalau dulu dari 88 sampai ke 94 itu sistemnya arisan siang. Nah setelah diganti Kiai Haji Amiruddin Nahrawi, itu acaranya malam, Mbak. Jadi lebih banyak berdoa, 70%-nya berdoa kan. Ya untuk kita semua supaya selamat, terutama untuk Sumatera Selatan yang kita tinggal ini. Karena tinggal di Sumatera Selatan di mana kita menginjakkan kaki, di situ langit dijunjung. Jadi sebulan 2 kali pertemuan itu ya ada arisan. Nanti kota Palembang ini anggotanya sekitar 90. Itu yang pengurus-pengurusnya. Itu. Jadi nanti kalau saya yang dapat arisan itu untuk 2 minggu kemudian ke rumah saya. Terus bergilir. Dari Kertapati ke Pelaju, bergilir. Nah di situ sesudah doa-doa itu ya acara namanya diskusi kan, ada masalah apa, kesusahan apa kan warga itu. Jadi disitulah tempat diskusi, tempat kita. Nah, ya. kalau dalam sebuah daerah kita merantau begitu, saya mau tanya dulu sama Ibu Hayatun, Ibu paling rindu itu apa, Bu? Kalau saya selain kampungnya, karena kita nih merantau rata-rata nggak setiap tahun saudara kita itu bisa pulang semua. Insya Allah yang bagi bisa pulang, kita kan setiap tahun pasti pulang waktu Lebaran Haji, bukan Idul Fitri. Oh begitu. Kalau kita di Palembang kan kebanyakan daerah lain itu pulangnya Idul Fitri. Betul. Kalau kita Idul Adha. Kenapa itu, Bu? Karena kita sudah kebiasaan adat kita itu memang mereka ada hajatan, ada apa itu pas di Lebaran Haji. Momen situ rata-rata kita tetap pulang di Lebaran Haji kebanyakan. Iya, sampai berarti kalau kita biasa menjelang Ramadan ini juga banyak yang menikahkan anak, begitu ya. Kalau di Madura sepi? Iya. Oh, sepi. Dan itu pun diterapkan di sini berarti? Iya. Itu kita pokoknya acara seluruhnya kita biasanya tetap ngumpul di Lebaran Haji. Setiap tahun kita pulang di Lebaran Haji, bukan wajib pulang ya. Apa yang dilaksanakan di sana? Banyak kegiatan, kita menikahan, apa lamaran, itu pasti kita setahun sebelum kita udah ada info, keluarga ini mau berkeluarga, kita pulang, udah ada rencana. Bagi yang mampu pulang, ya, betul. Karena daerah kita kan jauh dari sini ke Madura. Nah, kalau yang nggak mampu bagaimana, Bu, solusinya? Bagi yang nggak mampu, biasanya kita itu gimana ya, waktu acara video call gitu, ini kan zamannya sudah iya betul. Saling berhubungan. Nah, selain suasana di kampung halaman, apa lagi yang dirindukan? Ya tetap kita rindu sama ciri khas makanannya ya. Kalau sate kita setiap hari sini sudah kita makan, masa kita sendiri gitu ya. Kayak makan ikan ada ciri khasnya, nasinya yang kayak ini, nasi jagung, sayurnya juga. Iya, wah cerita tentang menu ya nanti akan kita bahas ya. Ya pemirsa tergiur ini. Ada sego jagung. Ya, itu dia. Tapi nanti ya kita akan bahas tentang kulineran ya.
pasti lebih seru lagi, apalagi khas Madura impor Bu. Oke, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Rindu Kampung. Iya, masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Rindu kampung, balik kampung yuk. Luar biasa. Tapi keindahan dari suasana kota Madura memang sangat dirindukan ya. Saya pernah dulu ke ujung dari Pulau Madura itu di daerah Kalianget. Luar biasa. Kiri kanan itu banyak garam ya, pulau garam. Iya, saya pikir waktu itu apa ya putih, pasir atau bukan? Oh ternyata garam. Kemudian sebelah kiri adalah jajaran pohon pisang. Wah asik ya. Jadi kangen juga ya Bu. Iya. Iya. Kemudian di sana juga ada makam Syekh Yusuf, bener ya? Nah itu banyak ya, banyak yang ziarah ya Pak ya ke sana. Yuk Pak pulang kampung ya. Baik, kita tadi bicara tentang kulinernya. Ada nasi jagung. Ibu masak sendiri? Ya. Luar biasa. Itu jagung sama beras langsung digabung atau masaknya masing-masing? Digabung, Bu. Oh iya. Itu digabung seperti biasa, kita masaknya seperti biasa. Cuman memang biasa ada yang orang tuh hobi itu jagungnya aja. Tapi sudah kebiasaan kita masak dicampur kayak gini. Iya. Baik, sebelum kita melihat campuran menu dari khas Madura, kita tonton dulu yang satu ini. Apakah gerangan Caro Madura? Rindu kampung, balik kampung yuk.
tadi pemirsa sudah kita saksikan bersama bagaimana atraksi Carok Madura. Wah, itu dia ya. Tapi kita jangan coba-coba kalau bukan profesional atau kita tidak mempunyai basic untuk pencak silat ya, Pak Ridhoi ya. Iya, betul. Nah, itu dia. Sepertinya kita seluruh Indonesia ini pasti mempunyai pencak silat. Nah, sekarang mungkin Pak Ridhoi bisa menjelaskan apa perbedaan pencak silat yang juga menggunakan alat yang disebut dengan carok khas dari Madura ini dibandingkan dengan misalnya sekarang kita lagi merantau di Palembang, pencak silat Palembang dengan pencak silat Madura. Apa itu bedanya, Pak Ridhoi? Ya, bedanya kalau megang celurit itu memang khusus orang Madura karena senjatanya memang celurit, Mbak ya. Nah, jadi bedanya itu. Jadi celurit yang kalau Madura, kalau bukan Madura ya mungkin pakai senjata yang lain. Itu aja. Atraksi tadi itu hanya sekedar juga, bagian dari hiburan juga. Melanjutkan sandur Madura. Jadi pertengahan jam-jam 12 diisi dengan pencak silat. Gitu, Mbak. Itu satu rangkaian ya, Pak ya? Ya. Oh, baik. Kemudian kalau pencak silat, kalau di sekolah-sekolah atau atlet itu ada yang perempuan. Nah, kalau untuk Madura apakah ada juga pencak silat untuk perempuan ya, Pak? Ada juga, laki-laki, perempuan. Tapi kalau zaman dulu cuman Bu Marlena yang bisa, khusus laki-laki aja. Setelah itu tahun 80-an ke atas baru ada perempuan. Jadi perempuan itu ikut juga di pencak silat itu. Selain untuk kesehatan memang ya untuk bela diri, dimasuk di kesenian juga gitu, Mbak. Baik, iya. Kalau celurit dengan carok itu bedanya di mana, Pak? Apakah hanya penyebutannya saja kah atau bagaimana? Ada yang nyebutnya carok, ada yang nyebutnya celurit. Celurit itu senjatanya, Ya. Carok itu ya duelnya itu. Jadi duelnya itu kalau di Madura namanya carok. Gitu. Jadi kalau berduel itu tempur di situ pegang celurit namanya carok, Pak, itu. Carok Madura. Iya, itu alat tempurnya ya, Pak ya, Ya. senjatanya untuk bertempur. Baik. Ibu, kalau Ibu apakah juga bisa sebagai Marlena untuk pencak silat? Kebetulan saya nggak bisa. Jadi mungkin karena kita sudah zamannya sudah beda ya. Kalau dulu ada yang ikut, ada enggak. Karena perempuan rata-rata kalau dulu enggak boleh ikut. Cuman itulah kebanyakan laki-laki. Kebanyakan kalau perempuan kita hanya menonton atau di rumah. Iya, dan yang jelas untuk pelatihan ini Bu ya, sandurnya ya Bu Iya. ya. Iya. Kalau masalah nari memang kebanyakan harus ikut perempuannya. Wajib ya Iya, Bu ya, iya. per orang. Iya. Ibu, tadi kita lanjut lagi tentang menu nih. Menu yang sudah dihidang. Nah, tadi proses untuk beras jagung itu jagungnya diapakan, Bu? Cara penghancurannya bagaimana supaya dia akhirnya menyatu dengan beras tadi? Kilis. Kalau ini kan kita ada alatnya. Kalau masalah jagung, dulu kita ada batu sama batu itu digiling sama batu biar hancur. Jadi caranya gitu. Kalau sekarang kan udah modern, ada untuk menghaluskannya. Cara masaknya tetap kita zaman sekarang, kita catukan dengan yang beras tadi. Itu padinya khusus ya Bu ya? Enggak, Atau kalau juga jagungnya jagung khusus? Iya, yang jagungnya khusus. yang khusus. Kecil-kecil. Nah, beda dengan jagung yang biasanya untuk makanan burung apa gitu ya. Kalau jagung ini memang beda rasanya. Agak manis daripada jagung yang biasa kita kasih ke hewan. Ada nggak ditemukan di Palembang Bu? Ada, cuman sebagian cuman dikit lah. Yang lebih enak memang kita mendatangkan dari Pulau Madura asli. Iya, berarti kalau rindu minta dikirim dari sanak keluarga Iya. dari kampung ya Iya. Bu? Iya. Ya. Bu, kalau menunya itu sepertinya sayur bening. Daun apa itu Bu? Ini kalau kata orang Madura sayur ini Merongkik. 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 Merongking. Nah, kalau di Wah. sini Kelor. daun kelor. Oh, iya iya. Ini banyak khasiatnya Mbak ini. Apa itu? Apa itu khasiatnya? Boleh dong cerita. Coba kalau sumpamanya kita Mbak boleh coba. Kalau sumpamanya makan itu biasanya kita akan selalu makan terus. Nah, Ya, ini pemirsa. Ini tadi yang saya sebut tadi sego jagung. Ya. Nasi jagungnya. Kemudian pasti pemirsa yang ada di depan televisi atau di Android lagi menyaksikan TVRI Klik untuk
rindu kampung kali ini pasti juga akan rindu ya. Ini obat kangen. Kemudian sayur Merongki. Kelor. Merongki. merongki. Nah. Daun kelor. Ini Daun kelor kalau di sini. Ini dia pemirsa. Oh, daun kelor, terus itu ada kunci. Iya. Oh, dikasih Dimasak, kunci. temu Pasti kunci. harum sekali. Saya kepengen kasih suap kameramen. Oh, tidak ya. Terlalu jauh. Baik. Nah, kita bicara tentang ramuannya tadi. Khasiatnya dari daun kelor yang dimasak ini tadi apa, Ibu? Ini untuk penambah nafsu makan. Hmm. Nah, kita kalau Mbak seumpamanya boleh coba. Biasanya kita kalau sekali makan ini kita akan seterusan untuk makan terus karena banyak itu untuk nafsu makan. Coba aja. Iya, Selain betul. biasanya kalau orang Madura itu kayak daun temulawak apa itu, ini boleh coba. Oh, begitu. Temulawak apakah yang di botol ini Enggak. atau masuk di dalam sana? Enggak ada. Oh iya. Nah, bicara tentang herbal, saya jadi ingin geser lagi ke botol-botol kuning ini. Ibu, ini apakah ini produksi Ibu juga? Iya. Wah, ada home industry. Ini ada buatan sendiri. Ini apa, Bu? Ini beras kencur. Oh, beras kencur. Cuman untuk yang diminum, istilahnya kita bisa minum untuk sehari-hari. Lain dengan jamu, biasanya kita buat untuk jamu beras kencur, itu beda. Oh, beda. Ya, ini untuk minuman. Oh, gitu. Bagus itu. Apa bedanya, Bu? Bedanya kalau beras kencur itu kan dia monoton sama kencurnya lebih banyak gitu loh. Kalau ini kan memang khusus untuk kita, kesehatan kita minumnya sehari-hari. Cuman- Campur es batu bisa nggak, Bu? itu memang Boleh lebih ya? enak, lebih Seger-seger gitu ya. Baik. Nah, ini katanya Ibu, ini adalah minuman sehari-hari untuk maintenance diri. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, Bu, ini apa? Ini khasnya Madura ya pemirsa ya. Yang namanya, sampai ada lagunya apa? Ramuan Madura. Wah, tiada duanya. Satu-satu memang pakainya. Iya, ini. Wow. Apakah harus dibaca? Ini namanya ramuan asli Madura. Wah, terbalik. Iya. Ada Tongkat Madura. tongkat Madura. Wow. Yang Kayaknya ini ini aja. untuk 17 tahun ke atas ya, Bu ya. Iya, karena memang ramuan Madura terkenal pemirsa ya. Kemudian ini apa yuk? Apa, Bu? Ini sari rapet. Wah, ini untuk laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Untuk perempuan usia berapa, Bu? Ini usia 17 tahun ke atas, umpamanya untuk kita keputihan gitu. Apalagi kalau habis melahirkan itu bagus. Keputihan. Untuk juga. yang sudah melahirkan. Nah, atau baru melahirkan ya, Iya. Bu. Kalau masih gadis jangan ya. Nanti bongkarnya susah. Wah. Baik, luar biasa. Nah, ini pasti baru sampel ya. Iya. Karena Madura itu banyak sekali herbalnya, kemudian bagaimana merawat tubuhnya. Kalau Ibu, yang Ibu racik sendiri apa saja selain untuk minuman ini? Saya biasanya, maaf ya, saya ini punya anak 6. Jadi setiap kalau ngeracik itu kalau habis melahirkan, saya bikin sendiri yang untuk sari rapet biar cepat hilang yang darah-darah kotor itu ya, keputihan apa itu, untuk pilisnya, untuk perutnya kita bikin sendiri. Nah, kalau ini kan udah ada tempat bikin, kita sekarang sudah modern, kita beli bisa kalau yang kayak ini. Betul. Ibu tadi bilang meracik sendiri. Bahan-bahannya dari Madura atau di sini ada? Kalau dulu kita biasanya habis melahirkan itu kita kalau dulu kan kita masak pakai kayu. Jadi abunya itu kita ambil, kita rendam, kita ambil airnya. Setelah diambil airnya, kita ambil airnya itu dikasih garam sedikit, bisa untuk kita minum sedikit, bisa untuk kita cebokin. Untuk pembersihan luar dalam ya, luar biasa. Dan pasti Pak Ridhoi jadinya sepertinya paham banget ini ya. Ya, harus Karena dong. mengikuti ya. Harus dong, harus paham. Baik, Pak. Kalau Bapak yang Bapak rindukan tentang kampung halaman apa? Ya terutama memang lingkungan. Yang jelas tuh lingkungan, tetangga. Ya sudah itu kesenian-kesenian kayak Sandur Madura, kayak pencak silat, itu pasti dirindukan. Nah juga yang sayur kelor. Sayur kelor itu sangat merindukan karena di Palembang ini jarang kan. Kalau di Madura tiap pagar itu ada.
pohon kelor tuh, tinggal ngambil aja. Nah gitu, terus nasi jagung. Nasi jagung tuh minta kiriman dari Madura, Mbak. Itu di sini nggak ada jagung yang kayak di Madura, kan? Iya, betul-betul serupa tapi tak sama Tak ya, Bapak sama, ya. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Kita akan ngobrol lagi bersama dengan Paguyuban Sate Madura Palembang, dan pemirsa jangan kemana-mana ya. Ini soalnya baru nasi dan daun kelor, belum yang digerobak tuh. Ada sate Maduranya, nanti kita cicip-cicip ya. Saya jadi kepo ini. Baik, kita akan lanjut setelah yang satu ini ya. Rindu kampung, balik kampung yuk. Balik kampung yuk. Pemirsa, kalau sudah ngomong rindu kampung, dijawab dengan balik kampung yuk. Rasanya nak berlari ya. Nak berlari ke kampung halaman tuh lah. Iya. Pak, Bu, nah sekarang kan kita ada Bapak Ibu kita nih dari Paguyuban Sate Madura Palembang. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Nah, Pak, tadi yang bagian saweran ada Pak Kades apa Pak Kades beneran, Pak? Pak Kades, Ya, Pak Kadesan. ada mikrofon boleh. Iya. Tukang sate. Kalau yang di Madura itu kades beneran. Kalau cuma di sini itu kayak keter merantau. Nah, jadi Jualan sate. istilahnya apa? Kades kawil. Kades kawil. Kalau di kampung kades beneran memang dari menengah ke atas. Jadi kayak pengusaha besi tua. Pokoknya yang inilah yang menengah ke atas. Iya. Ya, Ekspresi Bapak tadi tuh Pak Kades banget tuh. Wah. Ya. Iya, benar. Iya, dulu mantan kades dulu. Ah, iya. Tapi dipecat. Karena terlalu banyak nyawer. Ya. Baik, iya. Oh, bos getah. Iya, betul sekali. Dan sawerannya tadi dikembalikan, Pak? Enggak ya? Enggak. Tapi kurang adil, Pak. MC-nya enggak dikasih pesekna. Nah, baik. Ibu, apakah Ibu juga dari Madura? Ya. Iya, mikrofonnya mana? Halo, Iya, halo, dengan siapa ini? dengan Ibu Satya, Mbak. Iya, Ibu dari Madura juga? Iya, dari Madura, Mbak. Sudah menikah? Udah. Dibawa dari Madura atau ketemu di Palembang? Di Palembang, Mbak, kalau dibawanya. Kalau nikahnya di Madura. Wah, pasti pas bulan Pasti haji Madura. lagi. Iya. Waduh, luar biasa. Bu, berapa tahun sudah di rantau di Palembang? Oh, kalau di rantau udah lama, Mbak. Kalau di Palembang baru, tapi kalau di Muara Enim udah lama. Oh, alhamdulillah. Jadi dari Madura ke Muara Enim dulu? Iya. Alhamdulillah. Tahun berapa itu? Tahun 99. 99. Iya. Ditambahi 1 jadi 100 ya? Iya. Bagaimana caranya Bu adaptasi di Muara Enim? Oh, enak, Mbak, kalau merantau di Muara Enim enak. Lebih enak di Palembang sekarang. Asik, tepuk tangan dulu. Karena kita sebagai perantauan selalu punya misi ya, pesan dari orang tua kita pasti mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan semuanya adalah saudara walaupun kita mempunyai kampung halaman yang benar-benar kita rindukan. Pasti ada sesuatu yang beda ya, walaupun mirip-mirip. Kemarin saya juga berjalan ke pesisir sungai, hampir mirip dengan kampung halaman saya. Tetapi tetap bukan kampung halaman kita gitu ya, baik. Warnanya sama loh sungai itu ya. Ya. Betul. Kemudian di Muara Enim apakah banyak dulu Bu? Sungai banyak, Mbak. Kemudian perantau dari Madura apakah banyak? Banyak. Banyak, iya. Lebih banyak di Palembang. Betul, luar biasa. Jadi ternyata sudah sama-sama merantau, ketemunya di Palembang, bersemi, nikahnya ke Madura lagi. Wah, luar biasa. Apa belum pernah ingin mencoba, atau mungkin di sini ada yang sudah menikahkan anaknya, tidak harus ke Madura? Banyak, Mbak, banyak. Oh, ada. Iya, saya pikir wajib karena kemarin ada informasi ya Pak, kalau untuk keluarga yang meninggal kalau bisa dikuburkannya dibawa. bukan. Pulang, Nah, ya. iya, saya ingin tahu kenapa bisa begitu Pak? Ya, karena dari dulu di perantauan itu kalau ada yang meninggal harus dibawa pulang. Karena di Madura itu masih ada mamang, masih ada bibi. Jadi
kita kayaknya menderita kalau udah dibawa pulang. Satu, kedua kalau nggak dibawa pulang di perantauan itu kan, kalau mau ziarah itu kan nggak pulang kalau nggak dibawa pulang. Jadi tiap tahun pasti pulang selain Idul Adha, ya hari Idul Adha itu hajatan, terus pertama ziarah ke almarhum yang dikubur di Madura. Jadi kalau dikubur di perantau nanti tidak pulang lagi kayak orang tua dulu. Jadi dibawa pulang kalau meninggal, Pak. Gitu. Padahal bawa pulang dari rantau ke kampung halaman tidak murah ya, Pak? Ya, nggak murah. Memang kalau naik mobil itu ambulan sekitar 23 juta biayanya gitu. Tapi untuk tahun ini dikasih bantuan oleh pemerintah Pemprov Sumatera Selatan ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Belum dipakai, mudah-mudahan masih lama pakainya pasti, tapi ya kan. Iya, dan mudah-mudahan juga tidak beruntun ya Pak, karena namanya usia, rezeki dan waktu itu hanya yang Maha Kuasa yang mengetahui itu. Iya, baik. Kemudian Bapak-bapak, kalau umpamanya lagi berkumpul selain bermain silat atau juga sandur, itu apa yang dilakukan? Ada hadrah juga. Untuk keagamaan itu ada hadrah salawatan sambil diiringi dengan hadrah. Hadrahnya di Paguyuban Sate Madura itu namanya Al-Maduri. Hadrah Al-Maduri. Boleh kalau mau diundang ke TVRI atau hajatan di mana aja, di Tanan. Iya. Saya dari tadi penasaran sama cacak kita yang sangat tinggi pecinya. Kayaknya itu memang ciri khas ya dari Madura ya. Ya. Itu berapa meter? Wah, itu boleh. 60 cm, memang hampir 1 meter ya. Iya. Tidak berat itu, Pak. Ya kalau ini ya berat. Kalau untuk saya yang mungil sepertinya cocok sekali ya. Jadi pada saat umpamanya saya mau bikin SIM kelihatan tinggi badan tinggi sekali. Wah. Yeah. Itu memang tersambung ya Pak ya? Bukan. Ya, tersambung. Oh, memang tersambung. Itu sudah yang tertinggi atau ada yang lebih tinggi lagi? Ada yang 1 meter, yang 100 cm. Iya. Yang ada segini tingginya. Itu 1 meter yang kemarin dipakai di istana kemarin itu. Bagaimana cara memeliharanya? Enggak terlalu Mbak, palingnya disikat gitu kan. Ada maknanya tidak Pak? Kalau pakai yang seperti yang dipakai secara nasional atau yang tinggi dan tinggi sekali itu mungkin ada maknanya? Ada. Apa itu? Itu yang pakai yang tinggi-tinggi itu berarti orangnya blater. Blater. Yang ibaratnya yang ternama lah gitu. Yang disegani. Terpandang. Blater itu. Ya. Luar biasa. Jadi impor pasti itu ya Pak ya? Iya. Bapak-bapak yang lain tidak ingin memakai? Atau apa bedanya dengan odeng? Udeng itu? Iya. Odeng, udeng. Iya. Boleh Bapak? Odeng. Kalau yang saya pakai ini udeng namanya Bu. Iya. Ini lebih apa ke tradisional. Tradisi karena memang kalau paket-paket lengkap pakaian Madura ini seperti ini. Kalau yang beliau pakai ini lebih ke apa namanya pergaulan. Ya? Ya lebih ke pergaulan. Oh pergaulan. Kalau yang seperti kami ini tradisi adat. Demikian. Pakaian adat. Adat khasnya Sakera. Khas ya. Udeng, baju merah putih, kemudian baju luarnya apa namanya Pak? Pesa. Iya, yang bawah ini gombor. Iya. Dan kalau celana yang gombor itu memang biasa setelan seperti ini ya, penjahit apa nih? Pencasilat ya. Memang khasnya itu bukan yang lurus gitu bukan ya. Kalau memang seperti ini. Iya, baik. Boleh dong Pak, Bapak yang pakai peci super tinggi dan Bapak yang menggunakan khas pakaian Madura berdiri di tengah. Baik. Iya. Kita mau lihat ini setelan khasnya yang gaul. Nah, boleh ngadep ke kamera? Ngadep. Boleh ke atas panggung? Nah, ini atributnya. Jadi ikat pinggang itu juga khas ya Pak?
Ya, tradisi, itu pakaian tradisi. Ya, boleh dijelaskan Pak. Sama Marlena, boleh maju Marlena. Marlena. Nah. Kita akan melihat khasnya busana Marlena dan Sakera. Ya betul Pak? Iya. Sakera sama Marlena. Iya, kalau Sakera kita bujang gadesnya ya, kalau Iya. ini Sakera dengan Marlena. Nah, bisa dijelaskan Pak, silakan. Mati juga Jadi Bapak boleh tolong jelaskan ini kalau Marlena dan Sakera sedang berjalan orang akan tahu oh ini anak Madura nih. Nah itu ciri-cirinya yang mana? Dari yang laki-laki ya. Ya. Ciri khasnya memang bawah gombor, namanya kalau Maduranya gombor, terus ikat pinggangnya hijau seperti itu Bu. Ya. Wajib hijau itu ya. Yang bawaan asli. Kemudian kaosnya lorek-lorek, hampir sama dengan Bapak yang dari Ponorogo Pak ya. Cuman bedanya di pesa. Kalau Ponorogo biar ada merahnya, terus kalau di Madura hitam semua. Kemudian odeng untuk yang dipakai di kepala itu terbuka. Kalau di Bapak Ponorogo ini agak tertutup seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk Marlena memang merah semua. Merah menyala. Kalau ada orang berjalan pakai baju itu pasti Marlena. Iya. Merah cabai. Merah cabai. Merah cabai. Karena memang orang Madura ini panas-panas. Jadi identik merah hitam ini panas. Cuman di Palembang tidak panas lagi Bu. Alhamdulillah. Kena cuko tidak lagi panas. Karena cuko juga panas ya. Baik. Kemudian untuk cara busana Marlenanya boleh dijelaskan Pak? Cara pakainya. Iya, apakah? Iya, memang kalau Marlena memang agak tinggi ya, agak tinggi dikit. Mungkin kalau istilahnya itu biar cepat larinya. Kalau kan dulu Marlena itu silat juga Bu ya. Oh, pintar silat juga. Marlena Pak ya? Sakera itu pasangan yang memang ahli silat. Jadi sarung yang bawah itu memang agak ditinggikan dikit biar gerakannya lebih luas seperti itu. Bisa satset gitu ya Pak satset. ya. Oh jadi Marlena dan Sakera itu adalah Pasangan pendekar ya, waktu itu. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita tepuk tangan dulu kita dong. Saya jadi ingin dengar suara dari Marlena lagi. Nah Marlena, kalau umpama kain itu apakah harus kain yang diikat atau sudah boleh digunakan dengan menggunakan resleting, dijahit begitu? Coba, kita pengen dengar. Biasanya pakai kain aja Mbak, cuman karena kita bawaannya sekarang udah nggak langsing lagi, jadi dibikin rok. Jadi langsung praktis gitu ya, sesuai dengan kekinian ya. Motif boleh tetap dari kampung halaman. Iya, benar. Tapi sekarang cara menggunakan sudah lebih simpel. Iya. Sebetulnya sarung atau kain panjang? Sarung, Mbak. Oh, sarung. Iya. Kalau sebutannya di sini di Madura apa? Samper Bu, samper. 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 Kalau Sakera nggak pakai sarung ya Pak? Nggak. Pakai gombor ini, Pakai gombor itu ya. Baik. Oh iya, saya baru memahami perbedaan antara Ponorogo dengan Sakera dari Madura. Tapi dulunya satu ini, Ponorogo Madura ini sebetulnya satu leluhur. Satu darah ya. Ponorogo dengan Madura. Iya. Berarti kalau ada yang pakai udeng, pakai tutup itu Ponorogo. Kalau tanpa berarti Arudam. Madura. Madura asli. Iya. Kemudian kalau rindu atau ada generasi, ada anggota baru. Nah, Pak Ridhoi kalau ada anggota baru bagaimana Pak? Apakah harus membeli atau mendapatkan sumbangan karena sudah ingin bergabung di paguyuban menjadi anggota generasi Madura? Untuk jadi anggota. Ya enggak, tinggal daftar aja. Daftar mau jadi anggota tapi harus mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Aturannya apa aja itu Pak? Ya satu ya hukum adat. Kalau untuk cara jualan bersate itu kan ada hukum adat. Jadi terpetak-petak. Lokasi untuk jualan itu terpetak-petak. Tidak bebas seperti jualan bakso, pecel lele dan lain sebagainya. Untuk sate itu dari zaman dulu, dari tahun 35 kalau tidak salah di Jakarta itu
sudah di petak-petak diatur lokasi tempat jualan itu tidak boleh sembarangan. Itu di Palembang juga itu di mana-mana di Pekanbaru, pokoknya seluruh Indonesia itu mayoritas sate Madura itu di petak-petak. Kenapa Makanya itu, Pak? ya untuk menjaga tempat jualan itu tidak terlalu dekat kan. Satu, keduanya ya cemburu sosial gitu kan. Satu, terus kalau pecel lele itu kan menjamur. Bakso itu menjamur. Kalau sate Madura itu ya lihat contohnya di Kota Palembang. Umpamanya di Simpang Sekip itulah bertahun-tahun. Itu. Jadi nggak ada kecuali yang bersangkutan ini mau pulang ke Madura. Itu diganti dengan Keluarga. uang, bukan beli, ganti lokasi, ganti tempat untuk biaya untuk pulang gitu kan. Itu. Jadi tidak asal taruh begitu ya Bu ya, langsung buka lapak seperti itu ya. Jadi saling menghargai ya Pak ya. Saling menghargai. Jadi rezeki itu benar-benar sangat semangat untuk dapat diraih bareng-bareng. Tapi jago jarak itu Pak ya. Jago jarak. Luar biasa. Memang kalau menjaga kebersamaan itu PR-nya lebih berat daripada memecah. Ya karena mecah ting langsung. Baik, masih bersama Rindu Kampung yuk. Kita masih di sini akan temu kangen dan mengupas lagi apa yang kita rindukan di kampung halaman setelah yang satu ini. Rindu Kampung, balik kampung yuk. Saya rindu, karena rindu kampung jadi saya membaca surat dari yang tersayang non jauh di sana. Wah, iya Bapak Ibu zaman dulu ya, kalau awal-awal merantau itu nebus kangennya bagaimana? Dari Marlena dulu mungkin, coba. Iya Mbak. Iya kalau rindu kampung. Oh pingin pulang aja lebaran haji Mbak. Sedangkan waktu itu belum bisa balik, gimana? Insya Allah ke depannya. Wow, pasti ya. Insya Allah. Kudu pasti ya. Orang Madura nggak boleh abu-abu ya. Iya, benar-benar Mbak. Mau merah-merah, mau hitam-hitam, mau pote-pote. Harus. Wah, luar biasa sesuai dengan corak. Dan pasti pulang ya. Insya Allah pulang lebaran haji. Bisa bawa satu kompi. Oh iya, pasti dari Palembang. Mantap, tepuk tangan siapa dulu. Iya. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Nah, ada teh sate asik. Wow, terima kasih banyak. Pemirsa, aromanya menggoda loh. Pak Ridoi, sate Madura itu sebetulnya ayam apa daging sapi? Ada ayam, ada kambing. Oh, kalau sate Madura, kambing. ya, ada ayam, ada kambing. Ini yang ayam. Dan khasnya sendiri Pak cenderungnya ke kambing atau ke ayam? Sama kambing sama ayam sama. Lebih Tetap banyak ya? ayam. Oh, Penggemarnya lebih dominan banyak ayam. kalau sate Madura ya. Ibu juga jualan sate? Iya, saya jualan sate. Rata-rata kalau Madura merantauan sate kebanyakan Sate, ya. gulai ya. Iya. Iya. Ciri khas yang Ibu bisa munculkan bahwa mengatakan sate Madura itu pasti beda dari apanya, Bu? Dari bumbunya. Bumbunya. Iya. Cara bakar. Kemudian Bu, Cara bakarnya, cara masaknya juga dengan sate-sate lain beda. yang bedanya itu yang model yang bagaimana? Ini kalau kita beda bumbunya itu kita pakai kacang ya. Ya. Biasanya kalau sate lain itu kan nggak pakai kacang seluruh. Nah, dia ada yang pakai kayak bumbu kari itu ya. Kalau masakan Padang kan bukan kacang, tapi bumbu dari kentang, dari apa banyak bumbu. Kalau ini enggak, cuman kacang dengan kecap. Bumbu. Cara menjaga supaya dia tuh masak sampai ke dalam padahal itu dibakar tidak direbus dulu itu diapakan Bu?
Nah, Iya, cara sudah bakarnya kecil-kecil. itu jangan terlalu besar apinya. Dan juga kadang kan kalau kita masak kita bakar ada yang kebanyakan asap, itu juga beda rasanya. Kebesaran api juga beda rasanya. Nah, itu yang harus kita jaga. Biasanya kalau kita tuh kan masak ada yang orang yang nggak ngerti gimana cepat masak, kita besarin apinya. Nah, itu rasanya beda. Kadang keras, kadang apa. Wah, baik. Luar biasa. Jadi memang harus ada jurus khasnya ya. Dan ada yang menggunakan kipas angin, ada yang menggunakan apa namanya, Pak? Kipas. Kepai, itu kepai namanya. Kepai. Dan sepertinya dengan kepai inilah yang bisa mateng sampai ke dalam ya. Iya. Baik pemirsa, akhirnya hingga di sini dulu ya Rindu Kampung kita. Kita akan berjumpa lagi di Rindu Kampung yang akan datang dengan paguyuban yang lainnya yang sedang merantau di Sumatera Selatan. Dan bagi Anda yang sedang menonton TVRI Sumatera Selatan dan juga ternyata adalah anak rantau, langsung saja mendaftar ke TVRI Sumatera Selatan. Kita gabung lagi, kita duduk bareng di sini, kita reunian mengenang kampung halaman kita yang sangat kita rindukan. Mungkin ada yang belum pulang, tapi melalui TVRI Sumatera Selatan kita bisa menyambung dengan siaran televisi ini. Baik, kita akan menikmati hidangan ini sambil menikmati lagu Soto Madura. Ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kampung, balik kampung yuk. Apote wala jera etangale reng majeng tantanala pada mule reon nagbas dari abid pacelena masebenya angku le olena adina orang majengan pental ombak sapa angin salancengan oleh elang parana ala jera oleh elang ala jera kamature oleh elang alana ala jera oleh elang ala jera kamature reng majang banyak angku pepejena masih banyak angku le olena apote wala jere etangale reng majeng tantanala pada mule mon ngabas beri abid pacelena masih banyak angku le olena men aceling adina orang majengan pental ombak sapa angin salancengan